Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat untuk melaksanakan salat subuh yang berjamaah, dilanjutkan dengan pengajian muhadharah hadis. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang barokah, memberi kita ilmu yang manfaat, anak-anak kita menjadi anak-anak yang taat kepada Allah, anak-anak yang berwalidain berbakti kepada kedua orang tua. Dan semoga Allah SWT istiqomahkan kita untuk menjalankan perintah Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati wa baitihi insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk hadis nomor 5. Riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiq salasun. Tanda atau ciri-ciri orang munafik ini ada 3. Idza haddasa, ketika dia bercerita, kadzaba, maka dia berdusta atau berbohong. Wa idza wa'ada, ketika dia membuat janji, akhlafa, maka dia mengingkari janjinya. Wa idza tumina, ketika dia dipercaya, diberikan amanah, khona, maka dia berkhianat. Sebelum kita masuk pembahasan hadis ini, perlu kita pahami dulu definisi orang munafik. Jadi munafik ini ada 2 macam. Ada munafik i'tiqad, ada munafik amal. Jadi apa itu munafik i'tiqad? Munafik i'tiqad itu orang yang hatinya ini kafir, ya, hatinya kafir, tapi berpura-pura seperti orang Islam. Munafik i'tiqad ini ada di zaman Rasulullah, di mana dahulu ketika Nabi hijrah ke Madinah, mayoritas orang Madinah ini memeluk Islam, sehingga orang-orang Yahudi seperti Bani Nadir, Bani Quraidah yang mereka hidup di Madinah, mereka ini serba salah. Kalau mereka tidak masuk Islam, maka potensi diusir dari Madinah. Tapi kalau mereka masuk Islam, mereka sangat benci dengan Islam. Karena orang Yahudi itu tidak suka, tidak cinta dengan baginda Rasulullah SAW. Maka orang-orang Yahudi Madinah, mereka melakukan satu perbuatan yang disebut munafik, yaitu berpura-pura masuk Islam. Jadi mereka masuk Islam tapi pura-pura. Dalam artian, seandainya nanti Madinah mendapati penyerangan dari orang kafir, semisal Madinah diserang oleh Mekah atau Madinah diserang sama Romawi dan Persia, maka mereka akan mengatakan sebenarnya kami hanya pura-pura. Kami ini sebenarnya tetap Yahudi, tetap kafir. Nah itu
yang disebut munafik i'tiqad. Jadi hatinya kafir boleh. Mereka itu pura-pura syahadat, pura-pura sholat. Nah, namanya munafik i'tiqad. Nah, maka orang yang menjadi munafik i'tiqadi seperti ini itu hukumnya sama persis seperti orang kafir. Innal munafiqina fidaril asfali minan nar. Bahkan nerakanya ini neraka yang paling bawah. Itu munafik apa? I'tiqad. Jadi kafir yang berpura-pura masuk Islam, maka dia di neraka selama-lamanya. Itu yaman Rasulullah. Yang kedua, ada namanya munafik amal. Orangnya Islam, yakin Tuhannya adalah Allah, nabinya Muhammad. Dia juga yakin bahwa sesungguhnya yang menciptakan dia Allah. Pokoknya Islam. Namun perbuatannya, amalnya itu mirip orang munafik. Maka disebut dengan munafik amali. Munafik dalam segi perbuatan, yaitu al-muslim alladzi yatakhallaqu bi akhlaqil munafiqin. Seorang muslim yang berakhlak seperti akhlaknya orang munafik. Maka hadis yang kita baca tentang tanda-tanda orang munafik ini tidak membahas munafik i'tiqadi. Karena munafik i'tiqadi itu ya mana? Ya sekarang kemungkinan kita tidak ketemu. Ya. Maka yang kita bahas dalam hadis ini adalah munafik amal. Orangnya Islam, hatinya Islam, tapi perbuatannya seperti akhlaknya orang munafik. Ada paham Pak? Yang akan kita bahas. Jadi munafik itu apa sih Ustaz? Man adharo ma bihilafi bani. Orang yang antara dohirnya tidak sama seperti batinnya. Kalau kita bilang ya, ngomongnya A tapi di hati B. Di depan muji-muji bapak, di belakang wah habis kita. Itu namanya apa? Munafik amal. Ini penting kita bahas. Terus hukum jadi munafik amali ini apa Ustaz? Hukumnya ya haram Pak, haram. Walaupun tidak masuk neraka selama-lamanya, melakukan 3 amalan munafik ini tetap haram. Dan bisa juga mengantarkan dia ke neraka kalau tidak tobat. Yang pertama kata Nabi, idza haddasa kadzdzaba. Ciri-ciri orang munafik amaliyah. Kita bahas munafik perbuatannya. Jadi nggak boleh bapak bilang, oh kamu munafik masuk neraka selama-lamanya, nggak boleh. Orang dia ya sholat atau dia ya puasa. Pertama apa? Idza haddasa kadzdzaba. Kalau dalam salah hadisnya idza haddasa al ghairihi. Kalau dia bercerita kepada orang lain, cerita apa aja Pak? Bahasa kita ngobrol. Kalau cerita atau ngobrol sama siapa saja, itu pasti bohong. Kenalin, saya direktur perusahaan, padahal tukang parkir. Oh ada orang kayak gitu Pak? Oh ada. Apalagi nanti kalau bapak udah musim mudik ke kampung, itu kalau ketemu perantauan tuh obrolannya besar-besar. Gimana Mas di Jakarta kerja apa? Kerja saya nyewa duduk doang dapat duit loh saya. Bos ya, terserah kamu mau ngomong apa. Padahal tukang tunggu toilet. Ya, tinggal duduk doang dapat duit. Nah itu memang seperti itu. Jadi ngomongnya itu nggak pernah benar Pak. Jadi cerita ini bohong semua. Namanya orang dibohongi ya iya aja. Di sana berarti enak Mas. Oh enak benar di sana. Duitnya banyak saya ini. Orang tinggal duduk dapat duit ya. Ini udah hadasa kan. Ciri-ciri yang pertama, kalau dia bercerita ngobrol sama orang lain, maka selalu bohong ya. Jadi bohongnya itu
nggak ada tujuan. Pokoknya ceritanya bohong semua. Akunya bos ternyata karyawan. Akunya gimana usaha kamu lancar nggak? Lancar banget sampai kewalahan aja. Padahal nggak ada satupun yang beli. Ya, gimana? Nah, ini bohong. Ceritanya bohong. Kalau dalam syaratnya itu akhbaro dan bima huwa mukhalifun lil waqi'. Dia sengaja menceritakan sesuatu yang tidak seperti kenyataannya. Karena kalau sudah pulang kampung, Pak, orang miskin pun akan berpura-pura jadi orang kaya. Ini ada kisah dari ipar saya. Dia itu punya bibi. Bibi itu kalau pulang ke Jawa itu selalu bawa mobil, selalu bawa mobil. Maka saudaranya ini penasaran, kerjanya apa di sana? Datang dia ke Jakarta, ingin ngecek ini bibi saya ini benar-benar orang kaya apa bukan? Sampai ke Jakarta, Pak, ternyata rumahnya kontrakan, Pak. Rumahnya kontrakan, suaminya kerjanya tukang keliling jualan bantal. Nah terus itu mobil yang nyewa. Ternyata sesusah itu di Jakarta. Tapi kalau pulang kampung ini terlihat mewah. Yang istrinya pakai gelang, pakai anting, ya, bagi-bagi duit itu sukses, ya. Sukses sekali. Gak ada yang tahu, Pak. Tapi ketika dicek di lokasi, ternyata lebih enak yang tinggal di kampung. Nah, maka nanti kalau kita mudik, kita pulang ke kampung, cerita apa adanya saja. Terkadang orang ini, Pak, susah ini gara-gara omongannya. Betul. Jadi cerita-cerita kalau dia orang sukses, orang kaya, giliran dipinjemin duit, ngakunya nggak ada. Padahal emang nggak ada. Tapi kalau cerita itu sok hebat, wah berarti duitnya oke, ya. Begitu dipinjemin duit nggak keluar, ternyata semua yang dia ceritakan itu bohong. Jadi nggak perlu berbohong, Pak. Orang munafik ini kalau ngobrol itu bohong terus, karena dia nggak ingin dipandang rendah, sehingga dia ingin menyampaikan sesuatu agar terlihat hebat, walaupun dia bohong. Ya apa adanya saja. Di Jakarta gimana? Oh kerja saya di Jakarta capek. Oh tidur saja saya sama teman-teman di mes. Itu kalau makan aja, kalau nggak ngumpulin duit juga bisa makan. Sampaikan saja, nggak apa-apa. Kita sampaikan apa adanya supaya orang-orang juga ikut mikir kalau nyari duit itu susah. Jadi kadang kita ceritanya terlalu besar, ya, karena malu, Ustaz. Masa di Jakarta bilangnya miskin? Ya miskin aja, nggak usah. Jangan sampai Bapak bilang kaya, tahu-tahu nggak punya, kan malu, Pak. Lebih malu seperti itu. Jadi Islam itu mengajarkan jujur. Jadi kalau cerita nggak perlu bohong. Karena orang munafik kalau ngobrol, kalau cerita selalu berbohong. Yang kedua, ciri-ciri orang munafik amalia. Perbuatan munafik adalah wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia menyampaikan janji, ya, menyampaikan janji, itu selalu mengingkari janjinya sendiri. Jadi yang nyampein dia, yang janjiin dia, yang ngingkari juga dia juga. Ya udah, minggu besok deh tak bayar cash. Wah, beneran ini? Iya minggu besok kan gajian, aman. Udah sini pinjemin saya 2,5 juta, tak bayar cash besok. Beneran, Pak, minggu ditagih orang yang hilang. Mas, mana katanya? Ada nggak duitnya? Nggak ada ya, Mas. Ya, janjiin sendiri, melanggar sendiri. Makanya ulama itu mengatakan, jangan engkau membuat janji kalau kamu tidak bisa menepati janji itu. Jadi lebih baik itu nggak usah bikin janji.
Ya udah mas, saya minjem duitnya, tapi bayarnya saya juga nggak tahu. Saya nggak bisa janji. Nanti kalau ada yang tak bayar, itu lebih enak kan? Daripada bapak menjanjikan sesuatu yang ujung-ujungnya dilanggar. Ya, apa aja itu? Jadi kalau dia mengikat janji kepada seseorang, mas, pokoknya nanti hari Senin harus selesai ini, selesai aman. Hati-hati betul itu. Kok hari Senin nggak selesai, berarti kita ingkari janji kita sendiri. Ini bagi yang punya orderan furnitur, yang punya orderan job dan lain sebagainya. Kalau memang dipastikan hari itu tidak jadi, ya ngomong jangan hari itu. Ya, jangan menjanjikan sesuatu kemudian kita ingkari. Saya ini pernah dijanjiin seseorang, itu benar-benar dijanjiin. Ustaz, pokoknya Ustaz nanti tak berangkatin umroh. Itu udah semangat sekali saya. Awal-awal saya Ustaz itu di Jakarta, ada yang janji umroh, bahkan minta KTP macam-macam. Tak tunggu lama, enggak berangkat sampai sekarang. Makanya kalau sekarang ini kalau ada orang bilang Ustaz nanti kita ada ngomong aja terus dan ya udah biasa tadi gituin kan ini ya. Jadi banyak orang-orang yang membuat janji ujungnya diingkari. Ya sama aja. Ini juga berlaku untuk orang tua ke anak. Badan ini Pak. Biasanya kalau lebaran anak-anak kita kan suka banyak dapat duit itu. Benar nggak Pak? Ayo sini nak, duitnya kasih ibu. Nanti diapain bu? Nanti ya ibu balikin. Beneran? Ya dikasih ibunya. Sama ibunya dipakai buat belanja, dipakai buat ini. Begitu anaknya minta, nih mana duitnya? Habis. Ini juga sama. Walaupun kepada anak sendiri sama saja seperti orang tua yang masih janji ke anaknya, nah nanti kalau kamu juara 1 bapak beli PS5, senang banget itu kan. Belajar benar. Begitu pengambilan rapor, dia cerita sama bapaknya, Pak, PS5 Pak ya? Kenapa nak? Juara 1 Pak. Bapaknya diem, gimana PS5 ya? Ya udah nak, nanti bapak yang ambil rapor. Wah, bapak anaknya udah senang bahwa dia mikir cerita sama teman-teman, nanti saya dapat PS5 gini-gini. Tahu-taunya bapaknya nggak beliin Pak. Ya Allah. Itu ulama anak saja. Ulama mengatakan ini termasuk ciri-ciri orang munafik. Walaupun nama keluarga, walaupun nama istri sendiri, walaupun nama anak. Jadi tak perlu kita membahas di luar rumah kita. Bahkan seorang ayah yang menjanjikan sesuatu kepada anaknya, kemudian dia mengingkari janjinya sendiri, itu pun juga disebut munafik amali. Perbuatannya seperti orang munafik. Jadi kalau bapak sudah janjiin anak ya benar Pak. Dulu waktu saya masih mondok, pertama kali saya nyantren tahun 2002, saya dapat janji dari kakak saya. Nanti kalau kamu bisa juara 1, tak kasih makan enak. Karena anak pesantren itu makan enak itu mewah Pak. Karena biasanya kita ini makan tahu tempe, yang bisa makan enak itu kan mewah sekali. Nah kakak saya karena memang bukan orang kaya, karena kita juga dulu di pondok ini sederhana, ini dapat janji makan enak itu mewah banget. Maka begitu hafal akhir sana dipanggil nama-nama orang-orang yang juara. Alhamdulillah saya dapat juara 1. Dapat juara 1, malam itu juga saya diajak makan enak sama kakak saya. Itu namanya janji itu seperti itu. Jadi jangan sampai janjiin ingkari, janjiin ingkari. Wah, orang seperti ini walaupun sama anak, walaupun sama istri, ini disebut munafik amali. Ya, sampaikan munafik amali itu apa? Orangnya bukan orang kafir, tapi perilakunya mirip orang munafik. Yaitu kalau mengikat janji, dia sendiri yang mengingkari janjinya. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa idza tumina khana.
masjid, tak tugaskan untuk kontrol kebersihan. Amanahnya dia hanya kebersihan, maka dia nggak boleh melakukan selain itu. Nah, termasuk bentuk khona atau khianat itu, orang diamanai untuk rapiin masjid, tapi dia melakukan hal selain itu, Pak. Contoh, dia amanahnya jadi marbot bersihin masjid, malah ngurusin kota amal. Itu kalau kota amal ini tidak ada amanah dari pusat, maka dia termasuk khona. Jadi khona itu bahasa mudahnya gini loh. Kesepakatan awal ini kita ini ditugaskan jadi apa? Ya, kalau kita ditugaskan hanya sekedar untuk jadi imam, ya nggak perlu kita jadi muadzin, ya nggak perlu kita jadi orang yang qomat, karena memang amanahnya saya imam. Itu namanya idza tumina khona itu gini. Jadi kalau ada orang keluar dari prosedur yang sudah disepakati, itu berarti dia khianat. Contoh khianat minjem aja, kita minjem motor. Mas, saya minjem motor, mau saya bawa ke Ciputat. Nah, berarti kan sudah disepakati ya. Ini motor saya pinjamkan ke kamu hanya untuk pergi ke Ciputat. Ketika Bapak pakai motor ke Kebayoran, bahkan Bapak pakai motor ke Ciledug, maka ke Kebayoran itu bentuk khianat Bapak. Ya, loh, kok malah ke Kebayoran? Ngomongnya ke Ciputat, tapi ada urusan ke Kebayoran, Pak. Oh, ini udah khianat ini. Jadi yang disebut khianat tadi saya sampaikan. Khianat itu apa? Tasarrufun fiha ala ghairi wasil masyru'. Ya. Jadi dia menggunakan atau melakukan sesuatu di luar kesepakatan awal. Jadi kalau semisal orang jadi lurah, amanahnya lurah apa? Mengayomi, memikirkan warganya, menggunakan dana warga dengan baik. Nah, kalau ada lurah kok pakai dana warga untuk mudik, nah ini termasuk khianat. Maka kalau ada lurah dapat inventaris mobil dinas, itu mobil kok dipakai nganterin istri ke pasar, itu khianat. Benar, Pak, saya nggak bohong ini, Pak. Silakan direkam. Mobil dinas itu hanya dipakai untuk kerja. Ketika mobil dinas dipakai untuk selain kerja, secara fikih dia sudah khianat dalam penggunaan mobil tersebut. Kalau khianatnya santri ya, duit yang harusnya dipakai untuk jajan malah buat main PS. Nah, ini khianatnya santri. Ini sudah sering tak sampaikan ke santri putra maupun putri. Kamu itu dapat duit dari bapak kamu buat jajan, buat keperluan pondok. Kamu pakai buat main PS, itu khianat. Hukumnya haram. Jadi dia bayar pakai duit bapaknya yang dikasih itu buat PS, itu haram. Sama tadi, yang punya inventaris mobil dari kantor, ada pelatnya khusus ya, yang dari kantor. Itu kan kantor bilang ini mobil untuk pulang pergi dari rumah ke kantor. Itu mobil kok dipakai nganterin ke Indomaret, dipakai untuk jalan-jalan anak istri, ini termasuk khianat. Hukumnya haram. Makanya bapak yang punya inventaris dari kantor macam-macam, saya usulkan Pak, sebisa mungkin punya mobil 2. Jadi mobil kantor itu hanya untuk keperluan kantor saja. Kalau untuk urusan rumah itu pakai mobil sendiri. Saya ada dulu murid ngaji sama saya, dia orang angkatan laut, dia punya mobil juga. Yang satu mobil dinas, ya dapat mobil dinas. Yang satu mobil sendiri. Kemana-mana itu bawa mobil sendiri. Mobil dinas hanya dipakai buat kantor saja. Selain kantor nganggur mobilnya Pak. Ini baru amanah seperti itu. Ya, ternyata kan selama ini banyak yang nggak amanah, Pak. Jadi selama ini kita kadang nggak sadar bahwa diri kita ini munafik gitu. Jadi kadang nggak usah sok-sokan bilang oh kamu munafik, kalau kamu juga
ngingkarin amanah. Lah itu mau dinas malah pakai modin, memang boleh kayak gitu. Gak boleh, Pak. Gak bisa menggunakan jasa inventaris kantor dinas itu gak bisa dipakai untuk kepentingan pribadi. Ya, maka itu termasuk ciri-ciri orang munafik. Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut hadis berikutnya. Ciri-ciri gimana? Saya kan orang furnitur, pengrajin istilah ya. Misalkan saya misalkan pekerjaan 3 hari gitu. Tapi saya bilang insya Allah, terus kemungkinan bisa molos sehari 2 hari, itu gimana Tat? Mohon maaf. Boleh. Ketika kita melakukan satu bentuk janji 3 hari, ternyata molor, maka sebelum molor harus bilang dulu, Pak, insya Allah. kita kesepakatannya kan 3 hari, tapi ternyata setelah dikerjakan ini nggak bisa 3 hari. Bapak gimana, mau apa tidak? Lah seperti itu aman nggak, insya Allah. Seperti itu aman. Ya, jadi jangan diem. Diem itu berarti kan memberi janji 3 hari. Orang yang yakinnya 3 hari, ternyata dia nggak bisa 3 hari. Ini masuk nanti hadis ini. Tapi kalau sebelum 3 hari dia sudah menyampaikan, maka insya Allah dia masih disebut orang yang tidak mengingkari janjinya. Utang juga sama. Bapak janjiin hari Minggu, ternyata Minggu belum ada duit, ngomong aja. Assalamualaikum Mas, kemarin saya janjiin hari Minggu, ternyata Minggu gak ada, duitnya kepake. Boleh gak saya nambah tempo? Boleh Pak, saya pernah Pak. Saya janjiin akhir bulan, ternyata gajian saya awal bulan. Ya itu orang yang utangnya aman-aman aja. Yang penting ngomong. Dan ini kan banyak orang diam-diam menghilang. Janjinya Minggu, ternyata Minggu dicari orangnya nggak ada, nomornya diblokir, sebesar. Itu yang disebut tidak wa'ada akhlafa. Kalau bikin janji mengingkari sendiri. Kalau untuk urusan amanah tadi sudah jelas ya. Jadi amanah itu sesuai dengan kesepakatan awal. Ya, kayak anak bapak bilang ke bapak, Pak, pinjam motornya Pak, mau ngantar teman ke stasiun. Ternyata yang diantar pacarnya ke kafe. Itu secara tidak langsung anak kita ini sudah munafik Pak dalam segi amal. Orang amanahnya motor buat ke stasiun, malah ngantar pacar ke kafe. Ini harus dijelaskan betul. Ini berarti gak aman. Duit yang harusnya dibagiin ke warga malah dimakan sendiri. Itu juga gak amanah. Itu namanya yang disebut walida tumina khona. Paham insyaallah? Ya, jadi setelah kita belajar 3 ini, hukum 3-3-nya haram. Cerita bohong haram, bikin janji batalin sendiri haram. Termasuk janji sepihak. Mas, saya pesan yang warnanya merah, yang datang malah kuning. Orang pesannya merah dikasih kuning, itu haram Pak. Jadi loh Pak. Mintanya merah mau dikasih kuning, mintanya bakwan kok yang disetori tempe. Itu gak bahas amanah hal itu. Itu bahas wa'ada akhlafa. Saya pernah sama gorengan bakwan kok yang datang tahu. Yang datang tahu ini juga termasuk haram. Dan boleh saya menolak. Jadi kalau Bapak pesan sesuatu, barang yang Bapak pesan kok tidak sesuai, maka secara fikih akadnya boleh dibatalkan. Boleh harus diminta. Orang pesanannya tidak sesuai kok. Ya, kecuali pesanannya sudah sesuai, sudah pas, kok dia minta batal, nggak boleh seperti itu. Yang pihak batalin itu nggak boleh, karena kita sudah membuat sesuai dengan pesanan. Cukup insyaallah. Kalau cukup kita masuk hadis 6. Jadi semoga kita terhindar dari tanda-tanda munafik tadi ya. Amin. Ya. Jadi jangan sampai jadi orang yang munafik, cerita selalu bohong, kalau janji selalu diingkari, kalau dikasih amanah tidak sesuai amanah.
suratnya surat Al-Kursi gitu. Ternyata ayat kursi itu surat Al-Baqarah juz berapa? Juz 3 ya. Ini ayatul izzi, ada ayat namanya ayatul izzi, ayat kemuliaan. Dalam syarat hadisnya itu ayatul quwwah wasyiddah, yang artinya orang kalau membaca ayat ini Pak, istiqomah membaca ayat ini, yaitu surat Al-Isra ayat 111 paling akhir, maka imannya akan kuat, agamanya akan bagus, dan dipastikan dia akan jadi orang yang mulia. Ya benar ya. Surat Al-Isra ayat 111 paling akhir sebelum Al-Kahfi. Al-Isra. Ya, surat Al-Isra juz 15 ayat 111. Ayatnya wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhul wa kabbirhu takbira. Satu ayat saja. Ini kalau dibaca ala tilawati hadhil ayat sara qawiyan fi imanihi syadidan fi dinillah azizan. Orangnya akan kuat imannya, kuat agamanya, dan dia akan jadi orang yang mulia. Namanya ayatul izz. Ya, sahabat nanti boleh buka Al-Quran. Alhamdulillah saya sudah amal, dibaca habis subuh, habis selesai sholat juga bagus. Bahkan di sarahnya disampaikan wa fi badil asar man quri'at hadil ayat fi baitin. Tidaklah ayat ini dibaca di rumah, di kantor, di mes, apapun, di malam hari, fayusibu sirkul afatun, maka rumah yang dibacakan ayat ini di malam hari tidak akan kemalingan dan tidak akan mengalami bahaya apapun. Insya Allah nggak kebakaran, kalau longsor nggak kena longsor, nggak kecurian, nggak kemalingan. Ini yakin Pak. Ini yang bilang para ulama. Jadi kalau bapak pengen rumahnya aman dari maling, pengen motornya aman dari maling, pengen HP-nya hilang nggak hilang dari maling, bapak bacain ayat surat Al-Isra ayat 111. Wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Berapa kali itu, Tat? Kalau saya bacanya cuma 1 kali saja. Kalau bapak mau baca 7 kali silahkan. Dibaca di rumah. Insya Allah rumahnya aman dari maling, aman dari kebakaran, dan aman dari apapun. Itu namanya. Kalau dibaca di sholat lebih bagus, jadi wirid itu jadi wiridan. Jadi bapak habis sholat baca ayat wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Nanti habis ngaji buka surat Al-Isra ayat 111, dibacain di tempat bapak tinggal, WA istrinya. Ya, suruh baca ayat ini biar rumahnya nggak kemalingan. Aman. Waktu saya di rumah mertua ada motor bin ini 3. Motor mertua saya, motor saya, dan satunya lagi motor tamu. Itu motor mertua saya diambil, motor saya enggak. Aman Pak. Bahkan saya pernah naruh motor di depan kontrakan, sudah dibongkar, kuncinya hancur, tapi motor saya enggak hilang. Pakai ayat izzi. Ya. Jadi bapak ini harus percaya. Soalnya banyak orang sekarang lebih percaya dukun, ya. Sini Mas, tak bacain mantra biar warung laris. Giliran dikasih ayat Quran nggak percaya. Ini yang bilang Nabi, ini hadis. Jadi ketika Nabi mengatakan bahwa ayat ini ayatul izzi, bapak harus yakin kalau baca ayat ini imannya kuat, agamanya bagus, dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi kalau bisa bacanya selepas sholat. Kalau saya ini baca selepas sholat, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Ustaz saya nggak hafal, yo baca. Di sini tidak mengatakan harus hafal. Sini kan
disuruh baca, tidak disuruh hafal. Apalagi sekarang udah punya HP kan, dipoto baca. Ustaz saya nggak bisa baca Arabnya, yo ngaji, ya ngaji. Dan orang lucu nggak bisa baca, nggak mau ngaji ya Pak, nggak mau ngaji Pak, nggak bisa. Orang nggak bisa nggak mau ngaji, kan aneh. Berarti saja. Ya. Jadi kalau kata Nabi, termasuk bentuk hal yang harus dihindari ini kebodohan. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal kasali wal jahli. Ya Allah, aku minta perlindungan dari penakut, males, sama bodoh. Bapak punya mobil, nggak bisa nyetir, belajar apa enggak? Belajar apa enggak? Belajar. Mobil ada, tapi nggak bisa nyetir. Bapak bahkan bayar orang untuk bisa nyetir, supaya bisa bawa mobil. Bapak punya Quran, nggak bisa baca Quran, ya udah Ustaz, nggak bisa, ya nggak belajar loh. Mobil nggak bisa nyetir, Bapak privat kursus bayar sampai jutaan biar bisa nyetir. Ini Bapak punya Quran, ya bahkan sekarang banyak Quran gratis dibagi-bagi. Ayo Pak ngaji Pak, nggak bisa Ustaz, saya nggak bisa ngaji. Nah, terus nggak mau belajar, ya karena saya nggak bisa, saya nggak belajar. Kan lucu Pak, karena lucu sekali ini. Maka tetap belajar Pak. Ya, saya dulu ngajar orang tua itu Iqra. Ada orang tua itu ngaji Iqra, itu sampai bisa baca Quran. Ya dulu kita kan sama Pak, saya waktu kecil juga nggak bisa Quran loh Pak. Kita belajar dari alif, ba, ta, sa, alif, ba, ta, ya. Dulu sama enak, ayu, babi, bukan dulu kan dieja, lebih rumah lagi. Dan alhamdulillah orang-orang yang dari kecil ngaji, bapak waktu masih kecil ngaji, ini sampai sekarang masih bisa kepake. Ya, jadi jangan ada alasan karena nggak bisa, nggak mau ngaji. Itu kayak orang punya mobil, nggak bisa nyetir, nggak mau belajar nyetir. Nekat aja deh Ustaz, bawa mobil nggak bisa nyetir, nggak apa-apa, Bismillah, ya Bismillah nabrak ya. Ada orang nggak bisa nyetir, minta doanya biar selamat di jalan tol. Gimana Pak? Selamat apa aman kira-kira? Bunuh diri. Selamatkan. Mas, aku mau pulang kampung, kan kamu nggak bisa nyetir, doain aja Bismillah. Bismillah bawa mobil, nabrak Pak. Sama, kalau Bapak punya Quran, nggak bisa ngaji, ya harus ngaji. Usaha. Ya, alhamdulillah sekarang banyak tempat-tempat masjid-masjid yang membuka pengajian Quran. Pertama yang harus kita pahami, hilangkan perasaan malu. Yang maksiat saja lo nggak malu. Yang maksiat nggak malu. Nanti pada hari kiamat ini orang-orang yang malas belajar ini akan disandingkan dengan ahli maksiat yang aktif. Contoh, yang malas tahajud gara-gara kedinginan, nanti akan Allah datangkan maling yang siap kedinginan di malam hari. Jadi ditanya, kenapa kamu nggak mau qiyamul lail, nggak mau tahajud? Dingin ya Allah. Allah datangkan maling. Maling sini kamu. Ini maling dingin, resikonya tinggi. Bukan hanya dingin saja, bisa digebumi warga. Tapi dia tetap bangun, tetap maling. Ini kamu sholat aja takut kedinginan, kalah maling. Nanti digituin Pak. Apa saja yang malas belajar karena masalah biaya, nanti Allah datangkan orang-orang yang menghabiskan uangnya hanya untuk bisa main piano. Les piano mahal Pak. Tuh lihat itu. Dia pengen bisa main piano saja, itu bayar. Les, kamu kok nggak pengen bisa baca Quran? Padahal piano sama Quran itu lebih mulia Quran. Ini nanti dibandingin sama Allah seperti itu. Makanya jangan sampai nggak ada alasan kita untuk tidak ngaji. Ya, orang itu boleh nggak ngaji hanya dua saja. Pertama, memang dia baru masuk Islam, belum sempat ngaji. Yang kedua, tinggal di tengah hutan nggak ada orang. Tinggal di tengah
hutan, nggak ada orang, makanya dia nggak bisa ngaji. Itu alasan bapak boleh nggak ngaji. Tapi kalau bapak tinggal di satu tempat, di situ banyak ustadznya, banyak masjid, banyak madrasah, kok nggak bisa ngaji pak? Itu nanti habis kan? Nanti habisnya apa? Dihisab, ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi sampaikan qala ilmi fardhun. Ini menggunakan sifat mubalaghah. Jadi bukan hanya fardhun tapi fardhun, artinya sangat wajib sekali. Ya, qala ilmi fardhun ala kulli muslimin. Kalau Umar bin Khattab menambahkan wa muslimatin. Jadi belajar ini sangat-sangat diwajibkan. Ya kayak tadi. Ada saya ini malu pak, kalau nggak jadi orang alim itu malu. Karena di luar sana orang-orang ingin menjadi ahli mekanik saja sekolah. Jadi ahli mekanik sekolah. Yang tukang bengkel itu belajarnya mati-matian, biar bisa bongkar motor. Yang pengen jahit, belajar jahit itu mati-matian, biar bisa jahit. Yang bangunan ini pak, itu belajar betul itu, ikut orang merantau, belajar bikin tembok, belajar bikin ini mati-matian biar bisa. Ini buat Quran kok nggak mampu. Coba kalau kita mikir, kita siap menghabiskan uang, siap menghabiskan waktu agar kita bisa pandai ilmu dunia. Nggak salah yang belajar mekanik, nggak salah yang belajar jahit, nggak salah yang belajar mesin, nggak salah, semuanya baik. Tapi kenapa nggak imbang? Untuk urusan dunia kita siap habiskan uang, habiskan waktu, tapi untuk urusan agama nggak langsung. Kayaknya saya nggak ngaji dulu, saya sibuk. Repotnya di sini. Jadi harusnya imbang. Kalau bapak untuk urusan dunia semangat, urusan agama juga semangat. Baru nanti masuk Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Ini maksudnya sampai aja 2 hadis cukup insyaallah. Ya. Jadi yang pertama ciri-ciri orang munafik ada 2 ya. Kalau kebanyakan kita namanya munafik apa? Amal. Jadi orangnya Islam, beriman, tapi perilakunya seperti orang munafik. Terus yang kedua ayatul izzi. Jadi tidak hanya kenal ayat kursi, karena ada ayat syifa. Ayat syifa adalah ayat untuk mengobati penyakit. Wa yunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Yaitu ayat syifa. Ayat syifa juga ada di Al-Isra. Ada ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal. Kita kenal namanya ayatul izzi. Ayat yang kalau dibaca agamanya kuat, imannya kuat, dan dijadikan orang mulia. Surat Al-Isra ayat 111. Kalau bapak nggak ketemu surat Al-Isra di cetakan Quran lain, ada namanya surat Bani Israil. Jadi surat Al-Isra itu ada yang ditulis Al-Isra, ada yang ditulis Bani Israil. Ayat yang paling ujung, paling terakhir ayat 111 dibaca selepas sholat. Insya Allah kalau dibaca di rumah, di kantor, di mana saja, kantor rumah itu aman dari pencurian. Ini ada di sini. Ya, aman dari pencurian dan aman dari segala macam bahaya, termasuk kebakaran, termasuk macam-macam aman insya Allah. Ya, kalau bapak bacain ayat itu di tempat tersebut di malam hari, insya Allah ya. Semoga Allah terima pengajian kita, amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita termasuk orang-orang yang senang mengaji, senang untuk mencari ilmu, dan dikumpulkan dengan para ulama, amin. Amin. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.